my channel, balik lagi dengan aku Ijel Angelika. Dan hari ini aku super excited karena hari ini aku bakal kupas tuntas ke-12 serum nampol. The first ever in the history local brand kita berkolaborasi dengan Marvel. Gila sih, aku bener-bener pas lihat aku tuh bangga banget gitu loh, kayak gila local brand bisa kolaborasi dengan Marvel. Siapa yang nggak tahu Marvel coba di seluruh penjuru dunia ini? Yes! Azarin X Marvel. Ada 12 serum yang mereka keluarin dalam bentuk kolaborasi ini. Aku juga udah coba beberapa dari ke-12 serum ini. Karena banyak, aku juga kemarin minta tim aku untuk cobain juga beberapa serum supaya lebih banyak gitu ya insight-nya. Tapi sebelum aku share our personal experience, aku pengen bahas dulu lengkap kupas tuntas ke-12 serumnya. Sebenarnya apa sih yang menarik banget dari rangkaian serum Azarin X Marvel ini gitu ya? Pertama, mungkin teman-teman di sini juga udah banyak yang pakai produk Azarin since mereka super affordable. Ke-12 serum ini ada beberapa yang tadinya itu udah ada gitu versi serumnya dan diperbaharui, dibagusin lagi. Semua ke-12-nya itu dermatology tested. Semuanya itu gak ada alkohol, gak ada fragrance, no paraben, for all skin type, sensitive skin friendly, dan bisa dipakai mulai dari umur 13 tahun. Dan dari ke-12 serum ini hampir semuanya itu busui dan bumil friendly. Cuma nanti ada satu yang nggak boleh dipakai oleh busui dan bumil friendly. Jadi aku bisa bilang ini semuanya tuh tergolong aman, bisa dipakai untuk semua orang. Dan kenapa bisa dipakai untuk semua orang? Karena harganya itu super affordable. Ke-12 serum ini harganya itu masing-masing di bawah 60.000. Aku tuh kadang suka bingung ya kalau misalnya lihat produk Azarin ini tuh emang nggak nyari untung atau bagaimana gitu. Kok bisa gitu ya? Serum yang nanti kalian lihat sendiri, aku bakal bahas sebisa aku, bener-bener lengkap ingredientsnya yang keren banget, gak kalah saing gitu ya dengan serum-serum lain yang mungkin harganya jauh lebih mahal. Ini di bawah 60.000. So ya, kita mulai dari kategori yang pertama, skin barrier and hydration. Menurut aku ini yang paling bener-bener diciptakan untuk semua jenis kulit, karena semua orang itu, semua kulit itu butuh hidrasi dan semuanya itu perlu banget untuk menjaga skin barrier mereka. Kalau skin barrier rusak, kulit kita tuh jadi lemah. Ibarat skin barrier tuh kayak pawang gitu loh, penjaga di lapisan kulit. Kalau misalnya nggak ada penjaga, otomatis banyak kejahatan yang bisa terjadi. Kuman, bakteri, virus, pokoknya semuanya itu gampang untuk masuk ke kulit dan bikin masalah. Jerawat, kering, sensitif, gatal-gatal, beruntusan, kerutan, flek hitam. Pokoknya banyak banget lah ya masalah yang bisa ditimbulkan dari rusaknya dan tidak terjaganya si skin barrier. Jadi kalau kalian merasa kulit kalian tuh sebenarnya nggak ada masalah-masalah yang penting-penting amat gitu ya, tapi pengen kulitnya tuh kelihatan lebih sehat, nah bisa banget nih masuk ke yang skin barrier ini. Atau kalau kalian ngerasa kok kulit aku selalu bermasalah dan nggak selesai gitu loh, nah itu biasa tanda dari skin barrier yang rusak juga. Bisa banget kalian selipin 1-2 serum yang bakal aku bahas selanjutnya. Dari keluarga skin barrier and hydration ini ada 3: Daily Defender Multivitamin Serum, Hydromax Water Bank Serum, dan Calming Skin Repair Serum. Dan dari awal pas aku lihat, aku kepo banget sama si Daily Defender Multivitamin Serum karena aku belum pernah lihat sebelumnya ada serum vitamin yang menggabungkan beberapa jenis vitamin. Gabungan dari vitamin B, vitamin C, vitamin A. Ada allantoin juga yang bantu untuk melembabkan kulit. Ectoin yang bekerja sebagai anti blue light dan anti pollution. Plus resveratrol untuk mencerahkan, anti-aging, dan jaga dari sinar UVA, UVB. Karena dia kaya akan antioksidan. Serum ini nampol banget buat memperbaiki kulit, melindungi kulit, dan juga menutrisi kulit. Jadi kayak emang ibaratin aja kalau sehari-hari kalian minum vitamin, nah ini tuh vitamin buat kulit gitu loh, biar tambah sehat. Pokoknya kalau kalian merasa kulitnya itu lemah, skin barrier rusak, terus butuh extra vitamin, butuh booster, atau mengalami kerusakan akibat dari sinar matahari,
this is for you guys. Bisa dipakai pagi dan malam. Menurut aku ini bagus banget sih dipakai pagi karena banyak kandungan yang emang bisa melindungi kulit dari sinar UV juga gitu loh. Jadi double protection lah selain setelahnya kita pakai sunblock. Dari Spiderman kita ada si Hydra Max Water Bank Serum. Ini buat teman-teman yang punya kulit kering, dehidrasi, skin barrier rusak, sensitif. Pokoknya kalian merasa kulitnya tuh kayak kenceng, gak nyaman, kering gitu ya. Ini nampol banget hidrasinya. Mengandung 5% quadruple hyaluronic acid. Itu tuh jadi hyaluronic acid yang kecil, sedang, dan besar digabungin di dalam sini. Makanya dia bisa menghidrasi di level kulit kita. Jadi dia bisa masuk hidrasinya ke semua lapisan kulit. Dan nge-lock moisture itu selama 8 jam. Selain itu juga ada ceramide, ada panthenol, dan crystal ice plant. Serum yang bakal aku bahas selanjutnya ini cocok banget buat kalian yang kulitnya tuh gampang iritasi, kemerahan. Mungkin yang skin barrier rusaknya itu ngeliatnya tuh kayak merah gitu ya wajahnya ya. Entah merah karena kering banget atau merah dari kayak jerawat gitu. Tada! Si Captain America Calming Skin Pair Serum. Dia mengandung triple probiotic complex, Northern Truffle, Royal Jelly, dan cucumber. Kalian sering kan ya ngelihat orang zaman dulu tuh potong-potong timun, terus mereka masker satu muka buat nenangin kulit. Gak usah ribet lagi ya, karena di dalam sini ada cucumber extractnya. Semua kandungan di dalamnya tuh super duper powerful, nampol banget buat menenangkan kulit. Dalam 30 menit setelah kalian aplikasiin si serum, langsung bisa berasa kulitnya tuh lebih tenang gitu. Pokoknya serum ini aman banget buat kulit yang sensitif, karena dia juga udah hypoallergenic tested. Karena ketiga serum ini fokusnya untuk hidrasi dan memperkuat skin barrier, pastinya bisa dicampur dengan semua serum lainnya. Mau kalian lagi exfoliate, mau kalian pakai active ingredients kayak retinol, atau kalian lagi exfoliate, ini bisa banget ya buat di layer dan bagus banget buat di layer. Keluarga serum selanjutnya adalah Acne and Pores. Ini cocok banget ya buat teman-teman yang punya masalah dengan komedo, blackhead, whitehead, uneven texture, beruntusan, jerawat, jerawat batu, jerawat mendem. Kalian tahu aku juga bermasalah sama jerawat, dan berdasarkan riset, masalah kulit yang paling banyak dialami oleh seluruh orang di dunia ini tuh emang jerawat gitu loh. Jadi, yuk belajar bareng-bareng. Ada 3, yang pertama AHA, BHA, PHA Peeling Serum, Acne Spot Serum, dan Pore Tightening All Control Moist Serum. Kita bahas yang paling obvious dulu, AHA, BHA, PHA Peeling Serum. Pastinya dia emang untuk exfoliate, gabungan dari ketiganya. Kalau kalian masih baru dalam dunia perskincarean, mungkin agak bingung ya, apa bedanya, gimana cara campurnya? Nih, udah dicampurin di dalam jadi satu, yang pastinya udah diuji gitu ya, dan udah stabil, tinggal dipakai, nggak perlu capek-capek mikir lagi gitu. Fungsinya apa? Dia untuk mengangkat sel kulit mati dan memperbaiki tekstur. Jadi kalau misalnya kalian tipe jerawatnya itu kayak lebih ke blackhead, whitehead yang mendem di dalam, karena BHA sendiri itu membersihkan sampai ke dalam pori-pori, AHA dan PHA itu membersihkan di lapisan atas kulit kita. Di dalamnya juga ada papaya extract, bahkan AHA-nya sendiri itu gabungan dari glycolic acid, mandelic and lactic acid 7%, 2% salicylic acid, dan 1% lactobionic acid si PHA-nya. Karena kandungannya ini juga masih dalam taraf yang dianjurkan atau boleh dipakai untuk bumil dan busui. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang menonton dalam keadaan hamil dan menyusui, terus punya masalah dengan jerawat, bingung gitu ya. Nah, ini boleh dan aman, tapi baiknya dikonsultasikan lagi kepada dokternya masing-masing. Karena dia active ingredients ya, ada AHA, BHA, PHA. Baiknya nggak usah dicampur dengan retinol dan niacinamide. Kalian bisa pakai bergantian, misalnya niacinamide di pagi hari dan si peeling serumnya di malam hari, karena emang ini boleh dipakai di malam hari aja. Plus notesnya nggak boleh lupa untuk pakai sunscreen besok paginya. Tapi kalau misalnya mau pakai peeling serum sama pakai retinol gimana? Nah, itu digantian aja. Misalnya hari Senin pakai peeling serum, Selasa pakai retinol. Jadi jangan digabung lah pokoknya. Jadi gantian pakainya. Next dari Hulk, di sini aku punya Acne Spot Serum. Improve formula dari Acne Serum Azarin yang sebelumnya. Ini 3 kali lebih efektif untuk merawat kulit yang berjerawat.
apalagi kalau jerawat-jerawat aktif yang gede gitu ya, yang mendem, yang sakit dan bengkak gitu. Aku tahu pasti ada beberapa orang juga yang nggak cocok sama salicylic acid. Nah, ini tuh pakai succinic acid 2%. Itu biasa lebih gentle daripada salicylic acid. Jadi kalau misalnya kalian masih bisa iritasi dengan salicylic acid, ini another option yang bisa kalian cobain. Selain itu dia juga ada cinnamon bark, ada green tea extract, dan ada arbutin juga 2% yang bisa bantu untuk mencerahkan si bekas jerawat. Karena biasa kalau misalnya udah jerawat kan pasti ada bekas jerawat dan discoloration gitu di bagian area jerawatnya. Nah, dia juga emang bantu untuk nge-treat si bekas jerawatnya. Sesuai dengan namanya ya, Acne Spot Serum. Spot artinya kalian bisa pakai di area-area berjerawat aja, unnecessary buat pakai satu wajah gitu. Misalnya berjerawat cuma di area 1, 2, nah bisa ditotolin aja gitu loh, jadi kayak spot treatment gitulah intinya. Apalagi kalau misalnya kayak jerawat hormonal, itu kan biasanya kulitnya tuh berasa kering banget satu wajah, tapi malah ada jerawat gitu ya di beberapa tempat. Nah, si Acne Spot Serum ini bisa kalian pakai di area yang jerawat-jerawat aktif aja. Ini bisa dipakai mulai dari umur 13 tahun, bumil dan busui friendly juga, tapi again ya bisa dikonsultasikan dengan dokternya masing-masing. Black Panther Pore Tightening and All Control Moist Serum ini bener-bener serum yang ditujukan untuk teman-teman yang punya kulit berminyak. Dia nampol banget buat mengontrol sebum berlebih gitu ya, yang seharian mukanya udah kayak kilang minyak, habis tidur bangun tidur mukanya bener-bener kayak kilang minyak. Nah, this is for you guys. Dan ini juga salah satu ingredients yang aku baru pernah lihat di serum-serum lokal dan menarik banget. Dia tuh pakai 1% pore away plus 1% oilocity dan ada tambahan soothing calmingnya dari si Centella Asia plus Canadian Willow Herb. Nah, ini adalah salah satu serum yang dicoba sama tim aku dan dia bisa notice perubahan sebum berlebih di wajahnya. Jujur all controlnya cukup berasa dan ternotis sih. Aku pakai di pagi hari dan pas siang kondisi kulit aku nggak seberminyak biasanya. Tapi buat clean pore tightening-nya aku belum bisa notice. Aku ngerasa pori-pori aku masih sama aja kayak biasanya. Malah efek lain yang aku rasain, serum ini somehow kasih calming and soothing effect. Habis pakai serum ini kulit berasa sejuk. Dia emang mengandung centella setahu aku. Jadi biasa kalau lagi ada kemerahan atau jerawat yang lagi meradang, aku pakein serum ini juga. Berasa banget calmingnya di kulit. Kemerahan langsung reda. So kebukti ya, dia emang do the job buat si all controlnya. Pori-pori di wajah kita tuh emang gak akan pernah hilang. Dan setahu aku ya, besar pori-pori itu tuh emang gak bisa mengecil gitu loh. Cuman bisa kayak kelihatan lebih kecil. Mungkin ada beberapa treatment di beauty clinic yang emang fokusnya untuk pori-pori dan laser gitu, yang lebih advance gitu pastinya ya. Tapi ya kalau aku lihat dari hasil pemakaiannya, serum ini benar-benar all control moist serum. Nah, biasa kalau udah bermasalah dengan acne, itu pasti ada bekas jerawat. Atau mungkin banyak juga teman-teman yang di sini bukan masalah dengan jerawat, tapi dengan kulit yang kusam. Ini adalah keluarga brightening. Ada Radiant Luminous Serum, Niacinamide 5% plus Moisture Sebi White Serum, Brightening Sea Glow Serum. Skincare itu kan cocok-cocokan ya. Begitu juga aku percaya kalau kulit kita itu juga cocok-cocokan sama kandungan yang terkandung di dalamnya. Nah, paling common yang kita temui itu kan niacinamide. Tapi aku tahu ada beberapa orang yang mungkin kulitnya sensitif justru terhadap niacinamide. Opsi lain yang paling bagus itu adalah si arbutin. Si Radiant Luminous Serum ini ada 2% arbutin. Dan arbutin itu di aku juga bekerja maksimal banget buat mencerahkan. Plus dia juga ada si botanical infusion dari sakura, terus ada chroma bright, dan fermented honey. Ini cocok banget buat teman-teman yang punya warna kulit yang tidak merata, kering dan kusam, karena si arbutin tadi selain dia mencerahkan, dia tuh juga bagus untuk melembabkan kulit. So dari Black Widow ini cocok banget buat kalian yang pengen kulitnya lebih cerah tapi kulitnya lebih cenderung ke kering. Ngomongin soal vitamin, mungkin malah ada teman-teman yang carinya aku pengennya tuh vitamin C aja gitu. Nah, Brightening Sea Glow Serum ini tuh mengandung 3% vitamin C, 1% triostat, ada valuric acid, dan 1% tranexamic acid. Tranexamic acid itu juga salah satu favorit aku karena dia emang cepet banget untuk mencerahkannya. Biasa kalau serum mencerahkan, aku rekomen untuk pakai rutin selama 1 minggu gitu ya, untuk melihat hasil dan perubahannya. Vitamin C ketemu sunscreen tuh udah paling combo nampol buat di pagi hari karena dia emang bisa untuk melindungi kulit kita dari sinar UVA, sinar UVB, radikal bebas gitu ya. Makanya direkomendasikan untuk teman-teman yang kulitnya tuh kayak kelelahan, terus mengalami penuaan dini, kerutan-kerutan halus, flek, yang sering banget keluar
rumah jemuran-jemuran, kepapar sinar matahari, pakai vitamin C di pagi hari untuk menjaga kulit itu penting banget. Nah, sekarang buat temen-temen yang punya noda hitam, kulitnya kusam, bekas jerawat, dan kulitnya juga berminyak. Panggilan untuk yang tipe kulitnya normal to oily skin ya, berarti kalian bisa pakai yang Niacinamide 5% plus moisture Sebi White MSH serum. Dia tuh pakai nano encapsulated niacinamide. Jadi si niacinamide itu dikunci di dalam nano kapsul itu, dan perlahan pas kita aplikasiin dia baru terurai ke dalam lapisan kulit dan terserap sempurna gitu. Niacinamide ada 5%, terus ada 5% si Sebi White, ada fermented honey, dan acetyl glucosamine. Niacinamide itu salah satu tipe serum yang aku juga suka banget buat di layering karena dia manfaatnya tuh banyak banget ya, dan dia emang friendly banget gitu sama temen-temen yang tipe kulitnya berjerawat karena dia emang bisa sebum kontrol juga. Banyak banget manfaatnya di dalam kulit kita, nggak cuma benar-benar pure mencerahkan aja. Nanti di akhir aku kasih deh tabelnya rekomendasi cara kalian layering yang bisa kalian pilih sesuai dengan tipe kulit gitu ya. And again, niacinamide itu bisa menjadi sensitif jika dicampur dengan beberapa kandungan, misalnya kayak tadi AHA, BHA, PHA, AC peeling serum, dan retinol. Jadi baiknya emang dipakainya itu secara bergantian aja. Misalnya ini di pagi, terus yang aktif ingredientsnya di malam. Jadi jangan dicampur atau di layering gitu ya. And again, aku pengen ingetin kalau skincare itu bukan instan, bukan magic, butuh konsistensi dan disiplin diri kita gitu ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemarin Stephanie juga cobain yang niacinamide ini dan dia bilang brightening efeknya oke sih. Aku ada pigmentasi bekas jerawat, pakai serum ini cukup membantu untuk mudarin si hiperpigmentasi tersebut. Tapi efeknya gradually ya, perlahan-lahan, takes time, gak instan. Another point yang aku suka, formula niacinamide serum ini tuh ringan dan gak peeling. Karena biasanya niacinamide serum itu kalau di layer dengan skincare lain, di atasnya riskan jadi peeling atau berdaki. Tapi serum ini nggak peeling sama sekali. Cepat menyerap sempurna ke kulit dan kerasa hydrating juga. Kulit plump habis pakai ini. Siapa sih yang gak mau awet muda? Rasanya semua orang menjaga kulit, even aku itu juga salah satu tujuan utamanya supaya nanti mature skin aku tuh bagus gitu ya, tetap kenceng. Karena aku percaya banget dan aku lihat sendiri orang-orang yang merawat kulit mereka dari masa mudanya seperti sekarang ini nih, umur 20 tahunan kayak aku gini, itu nanti pas umur 40, bahkan sekarang juga udah bisa langsung berasa lebih kenceng, lebih kenyal. Nah, next ini dari keluarga anti-aging, revitalizing anti-aging serum, oil serum, retinol smooth glowing serum. Kalau dari tadi kalian bisa lihat semua teksturnya itu ya serum gitu ya. Nah, ini salah satu yang paling unik karena dia adalah oil serum dan teksturnya itu oil. Fungsinya apa? Untuk maintain elastisitas kulit kita, bikin supaya dia lebih kenyal, lebih lembab, dan kelihatan lebih muda gitu ya. Bahkan yang kulitnya kering sampai ngelupas, terus udah bener-bener gak mempan gitu ya semuanya, oil serum kayak gini tuh nampol banget. Lebih dari 95% dari oil serum ini tuh adalah squalene oil. Itu salah satu minyak yang non-kobedogenik, makanya bisa dibilang juga ini kayak multifunction oil gitu. 1% rosehip oil, 0,5 bakuchiol, plus 0,5 bisabolol. Bakuchiol tuh juga another alternatif dari retinol. Mungkin saat ini sedang menyusui atau sedang hamil dan gak boleh pakai retinol. Nah, ini alternatif yang bagus banget. Kalau oil kayak gini ya, aku bahkan suka pakai nggak cuma buat di wajah aja, tapi aku suka campur kayak di body lotion ya, atau di foundation bahkan, untuk hasil yang kayak lebih glowing gitu loh, lebih sehat. Dan kalau misalnya kalian campur ke body lotion gitu, dia juga nambahin extra moisture, terus nge-lock moisture-nya juga lebih kuat gitu loh, kayak sampai pagi tuh berasa bener-bener lebih lembab gitu lah. Oil serum kayak gini juga biasanya aku tuh boros banget pakainya karena aku juga suka pakai di area stretch mark. So bener-bener multifunction oil lah, nggak cuma buat di wajah aja gitu loh, buat area-area tubuh yang kalian ngerasa bener-bener kering atau kendur, keriput-keriput gitu, bisa banget dipakein ini. Apalagi kan harganya affordable ya, jadi nggak perlu irit-irit gitu, bisa pakai terus lah satu badan. And again, karena dia non-kobedogenik, dia bisa dipakai di pagi hari ataupun di malam hari. Siapa yang terakhir udah nonton Doctor Strange? Nah, ini ada revitalizing anti-aging serum
serum. Mungkin kalau kalian cinta banget sama Bakuchiol tapi nggak pengen teksturnya itu oil, kalian lebih prefer tekstur serum yang biasa gitu ya. Nah, ini tuh ada 1% Bakuchiolnya, lebih tinggi ya. Tadi kan 0,5, ini 1% Bakuchiol. Terus dia ada apple stem cell, 0,5% peptide, dan 1% algae. Bakuchiol tuh alternatif retinol yang emang cocok banget buat kulit yang sensitif. Jadi kalau misalnya kalian punya kulit yang benar-benar kemerahan, gampang sensitif gitu, tapi juga punya masalah dengan kulit yang kendur, garis halus, kerutan, bahkan jerawat, karena Bakuchiol dan retinol itu juga salah satu ingredients yang benar-benar powerful banget ya buat membasmi dan mengatasi jerawat. Kalian bisa banget cobain ini. Last but not least, from Scarlet Witch, ini ada Retinol Smooth Glowing Serum. Dia pakai encapsulated gentle retinol 1%, biarpun dia 1%, dan itu lumayan tinggi ya untuk kandungan sebuah retinol, tapi itu dia encapsulated, jadi bener-bener gentle di kulit. Selain retinol, dia ada 2% resveratrol, ceramide, dan 0,5% hyaluronic acid. Dari situ bisa kelihatan ya, dia ngebalance juga si retinolnya, nggak cuman si aktif retinolnya aja, tapi banyak juga kandungan yang memperkuat skin barrier dan melembabkan pastinya. Biarpun retinol itu powerful, tapi retinol juga salah satu yang butuh waktu gitu untuk kelihatan hasilnya. Mungkin in average bisa dibilang kayak 20 hari lah, itu udah bisa banget kelihatan hasilnya. Dan retinol tuh cocok banget buat kalian yang emang fokusnya untuk anti-aging. Dia bagus banget untuk mengencangkan. Bahkan aku bisa bilang hampir satu-satunya ingredients yang bisa bener-bener naikin tekstur kulit yang kayak hampir bopeng gitu. Apalagi kayak kerutan-kerutan halus yang masih baru gitu ya, luka-luka yang masih baru, langsung cepet-cepet pakein retinol itu lebih gampang gitu loh buat naiknya dan balik lagi teksturnya jadi bagus. Nah, karena dia se-powerful itu, ini satu-satunya serum yang nggak dianjurkan untuk bumil dan busui. Jadi bumil busui bisa pilih serum-serum yang lain dulu ya. Dan ini harus dipakai malam hari. Notes-nya besok pagi jangan lupa untuk pakai sunscreen karena kulitnya tuh pasti lagi naik gitu ya tingkat sensitivitasnya. Dan mending aman-aman aja ya, jangan di layer sama active ingredients yang lain kayak AHA, BHA, PHA, niacinamide juga baiknya jangan, hati-hati aja. Lebih baik dan sangat-sangat dianjurkan untuk di layering dengan yang si keluarga skin barrier dan hydration yang tadi aku bahas di pertama. Nah, itu bener-bener klop nampol deh tuh udah. Ini pertama kalinya tim aku cobain serum retinol. Ini serum retinol pertama aku, jujur kayaknya ini oke banget buat beginner. Yang baru mau cobain pakai retinol bisa banget pakai serum ini. Dia mild sih formulanya, aku nggak berasa tingling sensation. Pas pakai teksturnya ringan, cepat menyerap dan nggak bikin kulit kering, malah merasa hydrating. Efek yang aku notice, tekstur kulit tuh jadi lebih halus. Terus aku kan ada garis di area dahi karena aku sering banget ngerutin dahi. Nah, itu juga salah satu faktor dari penuaan dini yang ekspresif banget gitu ya, kayak ketawa aja kayak gini. Terus kalau mikir tuh kayak ngerutin terus. Nah, itu garis-garis halus itu harus banget pakai retinol. Nah, aku ngerasa garis-garis itu somehow jadi less visible. Well, masih ada sih, tapi nggak sejelas biasanya. Yang aku suka dari ketiga serum ini tuh teksturnya enak banget. Semuanya cepet menyerap dan sempurna ke kulit. Nggak berasa tacky, nggak ninggalin residu apapun di kulit. Dan untuk di layering dengan serum or skincare lainnya jadi mudah dan bisa cepat, nggak usah nunggu lama-lama. Aku setuju banget sama personal experience ya Stephanie, karena itu juga salah satu yang aku suka dari serum ini gitu. Jujur dari semua keluarga di sini yang menurut aku paling baru dan paling menarik perhatian aku tuh yang skin barrier and hydration mereka, dan itu yang aku pakai. Dan yang bikin aku paling impress lagi itu adalah pemilihan ingredients mereka yang menurut aku tuh ingredientsnya tuh bagus-bagus gitu loh. Padahal harganya super affordable. Hal lain juga yang aku suka, mereka tuh nggak overclaim dari produk-produk yang mereka buat gitu, sesuai dengan fungsinya. Dan ini sebenarnya gak penting, cuman aku suka banget sih sama packagingnya yang kayak simple aja gitu loh, langsung kelihatan semua yang kita butuhkan gitu, itu tuh tahu gitu loh di sini, kayak nggak neko-neko, nggak berlebihan. Botol kacanya ini juga jujur legit banget. Banyak serum lain yang mungkin harganya jauh lebih mahal tapi tuh nggak pakai kualitas packaging sebagus ini. Aku yakin banget ini juga pasti by approval dari Marvelnya, makanya bisa bagus dan kelihatan banget dari semuanya tuh dipikirin banget gitu loh. Sampai kayak sesimpel pilih karakter apa untuk tipe serum yang apa, itu menurut aku juga bener-bener dipikirin banget. So, ya, big
applause and well done. Congratulations for Azarin. Aku senang banget and feel so honored bisa punya kesempatan untuk cobain dan share ke 12 serum ini dengan kalian. And hopefully sharing aku kali ini membantu teman-teman yang mungkin masih kebingungan, yang pengen cobain tapi lost gitu loh, bener-bener gak tahu mau cobain dari yang mana ya, kulit aku butuh yang mana ya. Semoga semua pembahasan hari ini membantu kalian. Like video ini kalau kalian suka dengan pembahasan kita hari ini, and share ke teman-teman kalian yang punya masalah kulit, yang pengen merawat kulitnya. Pokoknya share ke semua orang. Bisa beli di mana? Aku bakal taruh linknya di description box. Jadi jangan lupa cek description boxnya. So yeah, that's all guys for today's video. Thank you so much everyone for joining me today, and I'll see you in the next video. Bye!